Kalau spong dibiarkan semalaman, boleh gak chef? Besok pagi baru digunakan. Lalu disimpannya di suhu ruang, chiller atau di kulkas? Baik, pertanyaan pertama saya jawab ya, untuk spons atau biang ini boleh disimpan semalam ya. Ini boleh. Cuman syaratnya yang pertama adalah suhu ruangannya harus sejuk ya, harus sejuk. Ini bisa 25 derajat Celcius ya, boleh juga sekitar suhu chiller ya, suhu chiller. Jadi teman-teman, sponsnya ditutup dengan plastik wrap, pastikan tidak terbuka ya, karena kalau terbuka nanti kering ya. Jadi ditutup di dalam bowl, kemudian ditutup plastik wrap ya, benar-benar rapat. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas ya. Kemudian kita simpan 1 malam. Semakin lama ini aromanya semakin bagus teman-teman ya. Tapi idealnya 1 jam pun sebenarnya bisa. 1 jam, idealnya 3 jam. Tapi kalau misalkan teman-teman, ini saya bikin biangnya untuk semalam ya, namanya spong night ya, overnight spong dew. Ya, overnight spong dew ini teman-teman akan menghasilkan aroma yang lebih baik, kualitas gigitannya juga lebih baik juga ya, aroma rotinya juga kuat ya. Boleh untuk disimpan semalam ya, tapi dengan catatan harus tertutup rapat dan dimasukkan ke dalam chiller. Jadi gitu ya pertanyaannya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Untuk cakwe udang itu, setelah buat cakwe terus ditempel sama adonan udang, terus dikukus lagi atau bagaimana, chef? Berarti kayak bikin tahu bakso ya, chef? Oke, jadi kalau misalkan teman-teman pertanyaannya ditempel gitu ya, kayak bikin tahu bakso, ya bener banget ya, kayak bikin tahu bakso ya. Jadi isiannya itu ditopping di atas cakwenya ya, dalam cakwenya dalam bentuk adonan ya, masih mentah. Ya, kemudian dioleskan, kemudian digoreng. Ya, sama seperti bikin tahu bakso. Cuman bedanya kalau tahu bakso itu ada yang sebagian tuh ditopping kemudian dikukus. Ya, kalau ini langsung. Ya, begitu siap, ditarik, kemudian dioles, kemudian digoreng. Seperti yang di video saya sampaikan tadi malam. Seperti itu ya. Jadi hampir sama. Cuman bedanya dikukus, satunya langsung digoreng. Kalau tahu bakso dikukus terlebih dahulu. Kalau cakwe udang dioles kemudian langsung digoreng. Seperti itu ya jawabannya. Oke, pertanyaan berikutnya, chef, apakah adonan spons kalau kita simpan kalau kita sudah bikin belum sempat eksekusi bisa disimpan di freezer, chef? Masih bisa dipakai atau rusak, chef? Mohon penjelasannya. Jadi dia udah buat adonan tapi belum sempat eksekusi nih. Nah, itu kalau disimpan di freezer bakalan rusak atau masih bisa digunakan? Jadi kalau misalkan dalam bentuk adonan ya yang sudah jadi seperti itu boleh ya, boleh dimasukkan ke dalam freezer, cuman tidak terlalu lama. Ya, saran saya tidak melebihi dari 1 kali 24 jam. Ya, karena ini ada biangnya. Jadi dia biangnya sudah bereaksi. Jadi percuma dong kalau kita bikin biang kemudian kita masukkan freezer, ya. Si biangnya ini akan asamnya terlalu tinggi nanti ya. Kalau asamnya terlalu tinggi justru malah baunya kecut ya. Jadi misalkan kalau misalkan teman-teman mau masukkan freezer boleh ya, sebelum difermentasi itu bisa bertahan kurang lebih 8 hingga 14 jam. Jadi setelah 8-14 jam jangan langsung di thawing ya. Masukkan ke dalam chiller terlebih dahulu, masukkan ke dalam kulkas ya sampai suhunya dingin. Jadi suhunya nggak langsung ekstrim dari sangat dingin kemudian di thawing di suhu ruang, bukan seperti itu. Tapi dari suhu yang sangat dingin kemudian kita chiller, kita masukkan ke dalam kulkas. Setelah suhunya agak sedikit turun baru ditaruh di atas meja di suhu ruang. Seperti itu. Kemudian kita lakukan seperti biasanya. Seperti itu ya jawabannya. Oke, berikutnya, chef, fermentasi yang ideal untuk cakwe itu berapa jam ya? Minimalnya berapa dan maksimalnya berapa? Fermentasi ya. Fermentasi itu ini untuk bikin spons ada 2 fermentasi yang kita lakukan di sini, yaitu fermentasi pada saat bikin biang ya. Bikin biang itu bisa 30 menit boleh, 1 jam boleh, 8 jam boleh ya. 8 jam itu jadi semalam gitu ya. Jadi itu untuk bikin sponsnya.
Kalau bikin fermentasi akhir atau final proof ya, jadi yang tadi itu fermentasi untuk bikin biang atau spons. Kalau yang bikin final proof, jadi final proof ini siap untuk digoreng. Nah ini berapa menit? Nah kan gitu ya. Berapa menit kurang lebih tergantung cuacanya ya. Biasanya kalau abang-abang pedagang cakwe itu kan nggak punya proofing box ya, nggak punya. Jadi tergantung cuacanya. Jadi kalau cuacanya mendung kayak gini agak lama, kurang lebih 1,5 jam atau 90 menit. Tapi kalau cuacanya panas ya bisa sampai 60 menit. Ini juga tergantung dari jenis raginya juga. Seperti itu ya jawabannya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau cakwe setelah digoreng tidak berongga itu kenapa ya, Chef? Saya juga menggunakan amonia. Saya belum berani kirim tugasnya, Chef. Sabtu depan saya akan buat. Oh, jadi dia pesertanya bikin tapi tidak berongga. Nah, itu ada kenapa nih? Baik, ada kemungkinan bukan berongga ini bukan dari sekedar berongga dari amonia saja. Amonia ini pengaruhnya adalah bahan pengembang ya, bahan pengembang seperti halnya baking powder dan baking soda. Jadi dia kimiawi gitu ya. Jadi yang sangat berpengaruh kepada holonya atau kopongnya itu tergantung dari fermentasinya. Jadi sebenarnya ya, ini untuk fermentasi ya ini yang menentukan holo salah satunya selain dibantu sama amonia. Ya, jadi fermentasi yang baik ya ini berapa lama? Ya idealnya harusnya 3 jam. Ya bikin biangnya itu 3 jam. Nah, inilah yang akan membuat cakwe ini holo. Ya, bisa dicoba. Ya, begitu ya jawabannya. Oke. Tanya cakwe, kalau gak ada tepung bakso bisa diganti dengan tepung apakah, Chef? Ya, sebenarnya tepung bakso ini digunakan untuk pengenyal ya. Untuk pengenyal, jadi teman-teman boleh ganti ya, bisa menggunakan jelly boleh ya, jelly powder, nah itu boleh, CMC boleh, pektin juga boleh ya, kemudian apalagi agar-agar boleh nggak? Boleh, cuman tidak bisa menggantikan kualitas daripada pengenyal bakso ya, tapi prinsipnya itu semuanya tidak dipakai juga nggak apa-apa ya. Jadi prinsipnya ini adalah sebagai apa ya? Sebagai pengenyal ini kalau misalkan kita goreng ya, itu dia tidak mimpes, tidak apa ya, tidak susut ya, mengecil, tetap stabil ukuran begitu. Nah itu tujuannya pengenyal. Selain di tekstur ya, selain di tekstur dia ada rasa gigit itu aja kenyal gitu. Nah jadi pengenyal bakso ini sebenarnya banyak sekali ya di toko bahan kue maupun di supermarket juga banyak mas. Oke, jadi seperti itu ya jawabannya. Oke, pertanyaan berikutnya. Tanya cakwe, amonia bisa di skip atau diganti dengan yang lain, Chef? Ya ini banyak sekali pertanyaan amonia. Jadi kalau kita mikir amonia ini kayaknya amonia untuk pupuk ya. Nah, jadi sebenarnya bukan itu. Ya, jadi amonia yang kita bicarakan ini adalah amonia kue. Ya, jadi amonia yang sudah food grade, amonia yang sudah dilegalisir oleh Balai POM ya, bahwa ini ketahanan pangannya adalah aman. Jadi fungsi daripada amonia kue ini adalah sebagai bahan pengembang, ya bahan pengembang seperti halnya baking powder dan baking soda. Cuman bedanya di tingkat keasamannya, ya tingkat keasamannya. Jadi misalkan contoh ini adalah keluarga garam-garaman. Jadi kalau garam dapur itu pH-nya 7 atau seperti air ya, 7 keasamannya. Ya, semakin tinggi itu ada baking soda, semakin tinggi ada cream of tartar, semakin tinggi ada baking powder, ya, semakin tinggi lagi pH-nya ada namanya amonia kue. Jadi amonia kue ini sejenis garam mas sebenarnya, sejenis garam. Jadi misalkan kalau teman-teman tidak ada amonia kue, ya itu bisa digantikan dengan baking soda, ya. Nah, pemakaian baking soda ini sama, tapi fungsinya tidak menyerupai seperti amonia kue.
Dia bisa lubang tapi nggak sehollow amoniak kue. Nah, Fungsinya berbeda teman-teman ya, manfaatnya pun juga berbeda. Ya, walaupun bisa digantikan dengan yang lain, cuman tidak bisa menggantikan secara fungsinya. nah kemudian satu lagi Mas untuk bukan baking powder, maksud saya amoniak kue ini biasa digunakan biskuit, Mas. Oh, biskuit lah, dicatat itu. Nah, hampir semua wafer, biskuit, roti gabin, Ya, ya, itu semuanya pakai amoniak kue. oke. Hampir semua industri itu memakai amoniak kue. Jadi ini sangat lazim sekali ya, kalau di industri perbakingan. Mungkin kalau teman-teman ini awam ya anggap saja ini dapat ilmu baru, nah, gitu ya. Jadi nama lainnya selain amoniak kue adalah amonium bikarbonat. Ya kan ada amonium bikarbonat ya, ada sodium bikarbonat, ya ada bikarbonat. Kalau bikarbonat itu soda kue. Nah, kalau sodium bikarbonat ya itu baking powder. Nah, kalau amonium bikarbonat ini amoniak kue. Jadi sama-sama keluarga karbonat. Ya, begitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau beli di TBK, langsung bilang amoniak, tahu ya, Chef? Nggak semua toko bahan kue itu punya ya, nggak semua toko bahan kue itu punya amonium bikarbonat karena ini jarang sekali dipakai untuk industri rumahan, jarang banget ya. Dan biasanya ini dipakai untuk industri medium ya. Nah, medium jadi biasanya untuk wafer, untuk apa kue kering juga bisa ya. Untuk perenyah ya Mas. Kemudian untuk apa lagi? Biasanya ini jarang sekali untuk dipakai di rumah tangga. Jadi biasanya nggak semua toko bahan kue ini ada. Nah kalau misalkan teman-teman kesulitan, nanti boleh kita bantu ya untuk Pemesanannya titip jual ya, titip beli ya. Titip beli nanti kita apa? Jasa titip ya. Jadi kita bantu lah ya intinya. Kalau caranya mudah, langsung bisa saja menghubungi Mas Agung atau official Juragan Kue, nanti akan kita bantu untuk proses pembelian barangnya. jadi itu aja. Misalkan kalau teman-teman carinya di toko online juga boleh ya. Boleh sekali. Tapi biasanya kalau toko online nggak jual sedikit. Kalau teman-teman di tempat kita boleh lah ya sedikit ya. Oke. Kalau di toko online bisa sampai yang 1 kilo, bahkan setengah kilo itu kalau misalkan nggak berguna. Betul, Mubazir. Oke, jadi gitu ya jawabannya ya. Pertanyaan berikutnya, amoniak ini food grade kah, Chef? Oke, tadi sempat saya utarakan bahwa amonia ini food grade. Ya, amonia itu ada dua jenis ya. Ada amonia apa? Untuk pupuk ya. Amonia sulfat namanya. Saya baru ingat ya. Amonia sulfat. Nah, satu lagi amonium bikarbonat atau amonium bikarbonat ya. Ini senyawa organik yang memiliki rumus kimia NH4HCO3. Jadi senyawa ini juga merupakan senyawa garam ya. Jadi senyawa garam ya dari ion amonium. Ya. Sebenarnya ini mirip seperti senyawa bikarbonat lain seperti baking powder atau baking soda atau cream of tartar ya yang kita kenal biasanya. Jadi ini adalah manfaat ya. Jadi dia bentuknya mirip ya, mirip baking powder, mirip baking soda. Jadi warnanya putih ya, putih bersih ya. Kemudian manfaatnya ya pH-nya di atas 7 ya. Jadi manfaatnya untuk membantu pengembangan. Jadi jangan khawatir, memang aromanya menyengat ya, aromanya menyengat, sangat menyengat Mas. Nah, jadi biasanya kalau sudah kena panas di suhu 100 derajat Celcius, aromanya ini hilang dengan sendirinya. Nggak perlu khawatir. Dan dimakan pun nggak pahit. Dimakan pun nggak pahit. Jadi nggak ada masalah ya. Misalkan kalau teman-teman pakai amonium bikarbonat nggak ada masalah. Boleh ya. Ini sudah ada Balai POM-nya, sudah ada izinnya, jadi sudah termasuk bahan tambahan pangan
ya. Jadi boleh. Oke, pertanyaan berikutnya. Chef mau tanya, apa pengaruh amoniak pada bagian cakwe? Oh, tadi sudah ya. Oke, berikutnya amoniak bubuk itu apa identik dengan perenyah kue kering dan perenyah gorengan, Chef? Terus penggunaannya berapa persen per 1 kilo terigu? Jadi penggunaannya amoniak bubuk ini tuh berapa persen? Jadi kalau perenyah dengan amoniak kue ini sebenarnya berbeda. Berbeda ya. Kalau amoniak kue itu amonium bikarbonat, kalau perenyah ini SAPP, maaf. SAPP ini untuk perenyah. Jadi beda. Kalau perenyah ini fungsinya hanya untuk merenyahkan ya. Jadi ini bisa digantikan juga seperti baking powder sebenarnya ya. Jadi kalau untuk pemakaiannya itu 0,1% dari total terigu. Jadi teman-teman boleh gunakan perenyah, tapi ini nggak ada perenyah ini nggak ada kaitannya sama cakwe ya sebenarnya. Yang kita bahas ini adalah amonia kuenya. Nah, kalau amonia kuenya pemakaiannya 0,1 hingga 0,5% dari total terigu. Seperti itu ya. Jadi jawaban pertama adalah perenyah dengan amonia kue ini berbeda. Yang kedua, pemakaian amonium bikarbonat adalah 0,1 hingga 0,5% dari total terigu. Misalkan total terigunya 1 kilo, jadi pemakaiannya cuma 10 gram saja. Seperti itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa sih, Chef, manfaat dari tepung konsentrat SNS? Oke. Jadi, oh ya ini ya. Ini kita punya tepung konsentrat SNS seperti ini. Ya, ini manfaatnya banyak banget ya. Banyak banget. Jadi ini sebenarnya solusi. Dan ini biasanya dipakai oleh industri-industri skala raksasa. Ya, skala raksasa, misalkan kalau mama nyari kayak gini susah gitu. Karena ini adalah rahasia dapurnya perusahaan, ya. Rahasia dapurnya pabrik tepung terigu, rahasia dapurnya pabrik ragi, rahasia apa ya? Pabrik apalagi premix. Nah, seperti itu. Fungsinya apa sih ini? Fungsinya ini adalah sebenarnya enzim ya. Ini enzim ya. Jadi fungsinya adalah membantu meningkatkan volume ya. Kemudian meningkatkan kualitas. Jadi dia lebih sponsnya lebih halus. Kemudian untuk apa ya hasil akhirnya jadi lebih banyak. Nah, kemudian untuk pengembangannya volumenya tadi ya. Kemudian ini bisa menyimpan daya simpannya lebih lama, tapi ini bukan pengawet. Ya, karena dia bereaksi dengan bahan-bahan alami yang lainnya. Jadi ini bahan alami, bukan kimiawi, ya. Seperti itu enzim ini bekerja. Pertanyaan dari Kak Ira. Kenapa harus memakai amonia? Kalau tidak pakai, pengaruhnya bagaimana? Dan pertanyaan berikutnya, untuk menghasilkan volume garing di luar tapi lembut di dalam, itu bagaimana, Chef? Ya, salah satu kuncinya adalah yang pertama dengan biang, yang kedua dengan amoniak kue. Ya, ini adalah cirinya. Nah, yang ketiga dengan lipatannya. Lipatannya boleh dilihat ya di video yang sudah saya share. Jadi kalau tanpa amonia gimana pengaruhnya? Ya tentunya tidak akan menghasilkan yang hollow. Jadi padat gitu. Jadi kalau orang kalau orang Jawa bilang itu nggak meletek. Nggak meletek kalau di luarnya, kalau di dalamnya nggak hollow. Kemudian nggak crispy di luar. Gitu. Gampang apa ya? Gampang lembek. Kayak gampang lembek. Jadi nggak enak kalau makan cakwe lembek itu nggak enak, alot ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsi amonia ini sangat berperan di amonia kue di dalam cakwe ya. Jadi misalkan kalau nggak pakai gimana ya? Coba aja pakai soda kue lah. Tapi nggak seperti fungsinya amonia kue ya. Fungsinya jauh beda. Seperti itu ya. Oke. Ini jadi semua pertanyaan sudah terjawab ya teman-teman ya. Karena rata-rata untuk pertanyaan yang paling ditanyakan itu adalah tentang amonia. Dan ini tadi kita sudah bahas semuanya, apa itu amonia dan fungsinya untuk apa. Nah, terus sekarang kalau adonan cakwe tidak habis digoreng
biasanya itu tahan berapa lama, Chef? Sebaiknya langsung habis ya, sebaiknya langsung habis ya. Jadi diperkirakan kalau mau bikin langsung habis. Tapi kalaupun tidak habis, bisa, cuman ada pengaruh di kualitas warna. Biasanya warnanya lebih pudar ya, maksudnya kusam gitu kan, agak sedikit putih kehitaman. Jadi nanti warnanya akan seperti itu. Meskipun itu bisa disimpan, tapi akan berpengaruh di warna. Yang kedua, pengaruh di rasa ya, pengaruh di rasa karena asamnya udah terlalu lama, jadi akan asam sekali ya, kurang sedap ya. Nah, jadi harus disimpan langsung aja, jangan disimpan, langsung aja dihabiskan seperti itu. Kalau memang nggak habis ya bisa, cuman jangan terlalu lama untuk menyimpannya. Paling nggak 1 jam atau 2 jam digoreng seperti baru lagi. Seperti itu ya, jadi jangan terlalu lama. Kemudian cakwe ini termasuk dimsum ya salah satunya. Nah, jadi kalau misalkan di dimsum sendiri, alumni kita sudah banyak sekali ya. Ada sekitar ini kelas berbayar ya. Itu sekitar 2.700-an ya kalau nggak salah. 2.700-an, dan itu termasuk kelas favorit ya dimsum di Juragan Kue ini ya. Nah, kebetulan ngomong-ngomong dimsum, kita ada kelas ya yang terbaru. Nah, bukan kelas yang lama, tapi kelas yang terbaru. Ini dimsum ala resto terkenal. Wah, apa aja itu? Kira-kira apa aja tuh? Dimsum Ekado telur puyuh ala Hok Bintang Band. Nah, kemudian ada dimsum hakau ala ta.t par.dis. Dan juga ada wonton goreng alami gaoan. Selanjutnya ada juga dimsum surimi ikan tofu ala pis titik. Nah, yang terakhir ada juga dimsum ceker atau angsio ala resto ternama di daerah Jakarta nih. Oke, nah itu ada 5 dimsum favorit. Jadi untuk ini adalah kategori paket hemat. Nah, untuk ada paket lengkapnya. Ada paket lengkap itu 5 dimsum tadi, ditambah juga ada varian per masing-masing menunya. Wah ya, varian Ekado, ada Ekado ayam keju, ada Ekado sultan, ada Ekado ranjau. Nah, untuk varian hakau, itu ada hakau udang keju, hakau ayam, dan hakau daging. Untuk varian wontonnya ada wonton udang goreng, Japanese fried beef wonton, dan juga yang terakhir wonton sup. Ya, untuk hangat-hangat nih. Dan yang varian tofu ada tahu bakso, tahu ayam kukus, dan tahu krio. Betul, ada juga varian cekernya. Dimsum ceker pedas mercon, dimsum ceker hitam manis, dimsum ceker kering atau crispy tulang lunak nih. Wais. Dan juga ada bakpao karakter terdiri dari bonusnya. Ada 5 jenis bakpao karakter. Angry Birds, Sound the Sheep, ada kura-kura, betul. Dan juga ada es teler 7 titik. Nah, siapa nih yang suka es teler nih? Ini adalah bonus dari. Betul. Ya. Banyak banget, saya hitung kalau di sini ada 3 kali 4 12 resep ditambah bonus 12 13 14. Oh ya, ada sekitar 20 resep ya. Betul sekali. 20 resep itu banyak banget ya teman-teman. Ya. Misalkan diduitin 20 resep kali 50.000, kalau di kelas kita paling murah ya 1 jutaan. 1 jutaan. Ya. Betul sekali. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang sudah ada yang daftar ya. Sudah ada daftar, kurang lebih ada 50 orang nih. Kita tutup pendaftaran di hari Senin. Ya, jadi untuk pendaftaran masih ada waktu.